Saudara, mari sekali lagi kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kami punya satu lagi kesempatan untuk datang beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sebentar kami mau sama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami terfokus kepada firman-Mu, hidup kami dibentuk dan diubahkan lagi melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat siang saudara. Saudara, bersyukur untuk satu lagi kesempatan kita bisa beribadah, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kita masih akan melanjutkan perenungan kita dari Mazmur Ziarah. Dan hari ini saya mengajak kita untuk melihat dari Mazmur 130. Mazmur 130, ya. Oke. Saudara, saya akan membacakan bagian ini, saudara silahkan mengikuti dengan melihat di Alkitab masing-masing. Saya akan membaca dari Alkitab versi TB2. Mazmur 130, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan Engkau. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, saya ingin mengawali khotbah hari ini dengan sebuah kalimat untuk sama-sama kita pikirkan di awal khotbah ini. Saudara, kalimatnya seperti ini. Kabar baik akan terasa lebih indah ketika kita menyadari kabar buruknya. Sekali lagi saya ulangi. Kabar baik akan terasa lebih indah ketika kita menyadari kabar buruknya. Saudara, saya pikir ini adalah sebuah prinsip yang berlaku di dalam banyak hal di kehidupan kita. Saudara, itu kenapa kalau kita dikasih tahu ada dua kabar, satu kabar buruk, satu kabar baik. Lalu kita ditanya, mana yang kita mau dengar dulu? Saudara, mungkin sebagian besar kita akan pilih kabar buruk dulu, supaya apa? Supaya kabar baik nantinya kita harapkan jauh lebih baik daripada kabar buruk yang sudah didengar. Saudara, contoh yang lebih real misalnya satu hari ada kabar bahwa ditemukan sebuah obat untuk sebuah penyakit serius yang selama ini tidak ada obatnya. Saudara, kita mungkin akan biasa saja karena kita pikir kita tidak punya penyakit yang serius itu. Tapi coba kita ingat-ingat lagi waktu zaman awal-awal COVID. Dan selang beberapa lama dikatakan vaksin sudah ditemukan. Saudara, bukankah waktu itu jadi kabar yang bersuka cita buat kita, jadi harapan buat kita. Kabar buruknya ada COVID, tetapi kabar baiknya vaksin sudah ditemukan. Saudara, contoh lain misalnya ada seseorang yang memenangkan undian senilai 10 juta rupiah. Saudara, bayangkan ada orang memenangkan undian senilai 10 juta rupiah. Saudara, bayangkan apa reaksi dia waktu dia tahu dapat uang senilai 10 juta rupiah. Mungkin awal-awal dia pikir penipuan gak nih? Tapi ternyata setelah itu benar, kira-kira reaksinya apa? Saudara, pasti dia akan senang sekali. Waktu keadaannya biasa-biasa saja, dia pasti akan senang karena dapat uang kaget 10 juta. Tetapi sekarang bayangkan kondisinya, dia terjerat hutang 8 juta. Dia terjerat hutang 8 juta, lalu dia dapat undian senilai 10 juta. Saudara, kira-kira reaksinya seperti apa? Saudara, kabar baik bahwa dia dapat undian senilai 10 juta, jadi kabar yang lebih baik lagi. Kabar buruknya dia terjerat hutang 8 juta. Tetapi kabar baiknya dia dapat uang 10 juta.
dia bisa bayar hutangnya, dan bahkan ada lebihnya dia bisa simpan. Saudara, maka sekali lagi kabar baik akan terasa jauh lebih baik ketika kita menyadari kabar buruknya. Saudara, kalau kita tidak sadar kabar buruknya, maka kabar baik akan jadi kabar yang biasa saja buat kita. Kita tidak melihat itu sebagai kabar yang baik buat kita. Nah, saudara, itulah yang akan kita banyak renungkan ketika kita menggali bagian Alkitab tadi. Mazmur 130. Saudara, Mazmur 130 adalah perenungan pribadi pemazmur atas kabar buruk yang dialami, tetapi juga atas kabar baik yang tersedia bagi dirinya. Saya ajak kita untuk melihat bagian ini sedikit demi sedikit. Saudara, di awal pemazmur mengatakan seperti ini di ayat 1. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saudara, waktu kita membaca bagian ini kita perlu ingat bahwa bentuk dari Mazmur adalah puisi. Maka ada banyak kalimat-kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah hal, sebuah kondisi yang lain. Saudara, maka waktu pemazmur di sini mengatakan dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Saudara, sangat mungkin maksudnya bukan secara literal pemazmur sedang ada di dalam jurang yang dalam lalu dia berseru kepada Tuhan. Saudara, maka kita perlu bertanya apa yang dimaksud pemazmur dari jurang yang dalam. Nah, saudara, di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, frasa dari jurang adalah sebuah gambaran tentang seseorang yang terjebak di dalam perairan yang berbahaya. Seorang yang terjebak di dalam lautan yang sangat dalam. Saudara, gambaran ini sebetulnya kita bisa temukan di dalam bagian-bagian Alkitab yang lain. Tetapi gambaran ini dengan sangat jelas kita bisa temukan di dalam Mazmur 69 ayat 2 sampai ayat 3. Pemazmur berkata, sebab air telah naik sampai ke leherku. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tumpuan. Aku telah terperosok ke air yang dalam. Dan arus banjir menghanyutkan aku. Saudara, maka ini adalah gambaran pemazmur juga di dalam Mazmur 130. Dia menggambarkan dirinya seperti terjebak di dalam lautan yang sangat dalam, yang sangat berbahaya. Dan itu membuat dia terhanyut, terperosok dengan sangat dalam. Nah, saudara, tetapi mengetahui maksud dari bahasa aslinya mungkin hanya menolong kita untuk mengerti bagaimana perasaan pemazmur. Apa yang dirasakan pemazmur. Tetapi kita belum tahu kenapa pemazmur merasa seperti ini. Saudara, ada penafsir yang melihat bagian ini dan menafsirkan jurang di bagian ini sebagai lambang penderitaan. Lambang kesesakan yang dialami oleh semua umat manusia secara umum. Penderitaan atau kesesakan itu mungkin terjadi karena sakit penyakit, kesulitan hidup, kehilangan, kesepian, dan sebagainya. Saudara, penafsiran seperti ini melihat bahwa pemazmur sedang berseru kepada Tuhan dari tempatnya yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan penderitaan. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, khususnya Alkitab versi TB1, yang kebanyakan saudara punya, saudara bisa lihat juga di handphone saudara, maka saudara akan menemukan judul Mazmur 130 ini adalah seruan dari dalam kesusahan. Seruan dari dalam kesusahan. Saudara, artinya penerjemah TB1 juga melihat jurang yang dimaksud pemazmur adalah gambaran kesulitan. Gambaran penderitaan yang secara umum dialami manusia dan membuat manusia berseru kepada Tuhan. Saudara, tetapi saya kira penafsiran yang seperti ini kurang melihat Mazmur ini sesuai dengan konteksnya. Saudara, kalau saudara punya Alkitab TB2, saudara mungkin bawa Alkitab TB2 itu, saudara maka akan menemukan judul yang berbeda dari TB1. Saudara, di TB2 judul yang diberikan adalah doa mohon penebusan. Doa mohon penebusan. Saudara, saya kira ini lebih menggambarkan apa yang dimaksud oleh pemazmur. Saudara, James Montgomery Boyce, seorang penafsir, melihat Mazmur ini dan dia mengatakan seperti ini. It's not suffering that is troubling the psalmist in the psalm. It is sin. Bukan penderitaan yang mengganggu atau menyesakan pemazmur, tetapi dosa yang ada di dalam dirinya. Dan saudara, lewat ayat-ayat berikutnya kita sebetulnya bisa menangkap maksud yang digambarkan di dalam Mazmur ini. Jurang yang dimaksud oleh pemazmur adalah keadaannya yang berdosa.
Saudara, pemazmur menggambarkan keadaan yang berdosa sebagai sebuah jurang yang membuat dia seperti ada di dalam keadaan yang tenggelam, di dalam lautan yang sangat dalam, yang sangat berbahaya, sebuah gambaran situasi yang sangat mengerikan. Dan itu yang membuat dia berseru kepada Tuhan. Dan di ayat 2 kembali dia menegaskan seruannya kepada Tuhan. Pemazmur berkata, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Kiranya telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Saudara, pemazmur terus berseru kepada Tuhan ketika dia mengingat keadaannya yang berdosa. Dia sadar keadaan yang berdosa itu adalah hal yang sangat mengerikan, maka dia menggambarkan dirinya ada di dalam jurang yang sangat dalam, yang terperangkap di dalam lautan yang sangat berbahaya dan sangat mengerikan. Saudara, pertanyaannya, kenapa pemazmur sampai berseru seperti ini kepada Tuhan? Kenapa pemazmur mengingat realitas dosanya dan dia begitu berseru kepada Tuhan? Saudara, jawabannya ada di ayat 3. Pemazmur berkata, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat bertahan? Saudara, kenapa pemazmur melihat realitas dosanya sebagai sebuah hal yang sangat mengerikan? Jawabannya, karena dia tahu dengan sangat jelas siapa yang bisa bertahan di hadapan Tuhan jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan. Saudara, pada dasarnya tak mungkin ada seorang pun yang bisa bertahan di hadapan Allah yang kudus itu. Maka pemazmur sadar dirinya berdosa. Dirinya ada di dalam keadaan yang sangat mengerikan. Terperangkap di dalam jurang yang sangat berbahaya, di dalam lautan yang sangat dalam. Dan ini kabar buruk bagi pemazmur. Dia berdosa. Saudara, mari kita berhenti sejenak dan kita merenungkan bagian ini. Sebuah kabar buruk yang disampaikan pemazmur. Keadaannya berdosa. Saudara, seorang penafsir menyebutkan bahwa masalah kita hari ini untuk menghargai mazmur ini adalah kebanyakan kita tidak memiliki banyak kesadaran tentang dosa. Sekali lagi, masalah kita hari ini untuk menghargai mazmur ini adalah kebanyakan kita tidak memiliki banyak kesadaran tentang dosa. Saudara, dunia kita hari ini sangat mendegradasi makna dosa. Dunia kita menganggap tidak ada yang namanya kebenaran objektif. Semua tergantung masing-masing. Semua tergantung pilihan kita. Benar menurut Anda, belum tentu benar menurut saya. Dan tidak masalah selama kita tidak merugikan orang lain, katanya. Firman Tuhan juga dipandang sebagai sebuah catatan saja. Tidak lagi punya otoritas untuk menyuarakan kebenaran. Saudara, dunia kita benar-benar mendegradasi. Menurunkan makna dosa. Sampai mungkin kebanyakan kita tidak pernah lagi merasa dosa sebagai sebuah hal yang mengerikan. Kita hidup bergaul saja dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh hidup bergaul dengan orang yang tidak kenal Tuhan. Tetapi seperti apa sikap hidup kita? Kita terbiasa hidup sama seperti mereka dan kita tidak peduli lagi tentang dosa. Kita pikir dosa itu hal yang biasa saja, tidak lagi mengerikan buat setiap kita. Saudara, saya membayangkan dunia hari ini memandang dosa seperti kita di saat ini memandang COVID. Saudara, mungkin dia masih ada, tapi sudah tidak ada yang takut dengan COVID. Sudah tidak ada lagi yang membicarakannya. COVID jadi penyakit yang biasa saja, yang aman, tidak lagi menakutkan. Maka kita sulit relate dengan gambaran pemazmur. Ketika dia menggambarkan realitasnya yang berdosa itu sebagai keadaan yang sangat mengerikan, yang menakutkan, di dalam jurang yang sangat dalam dan sangat berbahaya. Saudara, di dalam teologi reform yang gereja kita percaya, kita mengenal istilah yang disebut sebagai total depravity. Saudara, saya kira ini adalah sebuah kebenaran yang kita perlu terus tegaskan untuk mengingatkan kita tentang betapa buruknya kondisi kita, betapa hopelessnya kita. Saudara, total depravity berarti bahwa keberdosaan manusia telah merusak seluruh aspek kehidupannya. Saudara, ini memang bukan berarti setiap orang akan jadi sejahat-jahatnya.
Yang dimaksudkan adalah setiap bagian di dalam diri kita, pikiran, perasaan, kehendak, tindakan, semua itu sudah terpengaruh oleh dosa. Kerusakan oleh dosa sudah mempengaruhi semua aspek di dalam kehidupan kita. Kita tidak mampu lagi mencari Allah dengan benar. Kita tidak mampu mengasihi sesama dengan murni. Kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Saudara, total depravity ini bukan hanya karangan para teolog reform saja. Tetapi ini benar-benar menggambarkan apa yang firman Tuhan katakan tentang kondisi kita, manusia yang berdosa. Saudara, di Roma pasal 3 ayat 10-12 dikatakan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Di Efesus pasal 2 ayat pertama sampai kedua dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Saudara, semua ayat-ayat ini sekali lagi menggambarkan realitas kita. Manusia yang berdosa. Manusia bukan hanya lemah, tetapi mati secara rohani. Saudara, kita tidak sedang berdiri di tepi jurang, lalu kita masih bisa mengusahakan untuk keluar dari jurang itu dengan kemampuan kita sendiri. Kita sedang ada di dalam jurang yang sangat dalam dan tak mungkin ada jalan keselamatan ketika kita mengusahakan dengan kemampuan kita sendiri. Dan itulah kabar buruk kita manusia berdosa. Saudara, tetapi syukur kepada Tuhan karena bagian ini tidak berhenti hanya sampai di ayat yang ketiga. Di ayat 4 pemazmur berkata seperti ini. Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan engkau. Saudara, inilah kabar baik bagi kita. Pemazmur berkata, tetapi padamu ada pengampunan. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi padamu ada pengampunan. Saudara, apa yang kita rasakan waktu kita mendengar kalimat ini? Tetapi padamu ada pengampunan. Saudara, apakah kita biasa saja? Kita merasa berita ini tidak terlalu penting buat kita. Saudara, sekali lagi kabar baik akan terasa jauh lebih indah ketika kita menyadari kabar buruknya. Ketika kita sudah bersama merenungkan kabar buruk yang pemazmur sampaikan, keadaan kita yang berdosa sangat mengerikan, ada di dalam jurang yang sangat dalam. Saudara, maka kabar baik ini seharusnya jadi berita yang sangat melegakan buat kita. Tetapi padamu ada pengampunan. Saudara, seharusnya kita tidak mungkin bisa bertahan di hadapan Allah yang kudus dengan semua dosa kita. Seharusnya kita binasa karena semua dosa-dosa kita. Seharusnya kita tidak lagi menikmati semua anugerah, semua kebaikan Tuhan yang hari ini kita bisa nikmati. Tetapi kabar baiknya, padamu ada pengampunan. Saudara, James Montgomery Boyce menyebutkan ada 4 hal yang kita bisa perhatikan tentang pengampunan Allah dari ayat yang keempat ini. Saudara, yang pertama, pengampunan itu bersifat inklusif. Artinya, tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Saudara, ayat 4 tadi tidak mengatakan ada pengampunan untuk dosa ini. Ada pengampunan untuk dosa itu. Tidak. Yang dikatakan adalah padamu ada pengampunan. Saudara, maka tidak ada satu dosa pun yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dan saya kira ini sebuah kabar baik buat kita. Saudara, mungkin di antara kita ada yang berpikir karena kita sudah melakukan dosa tertentu. Dosa yang sepertinya sangat jahat. Dosa yang sepertinya sangat memalukan. Maka kita berpikir tak mungkin ada pengampunan bagi kita. Tak mungkin kita bisa diterima oleh orang lain. Tak mungkin kita bisa dimaafkan. Saudara, mungkin ada di antara saudara hari ini datang ke tempat ini membawa pergumulan itu. Saudara merasa diri saudara sudah tidak layak lagi. Saudara merasa diri saudara sudah tidak terampuni lagi. Saudara, ini kabar baik buat saudara. Pada Allah
ada pengampunan bagi dosa apapun. Saudara, tidak ada dosa manusia yang jauh lebih besar dari kasih karunia Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, pengampunan itu tersedia sekarang. Saudara, di dalam bahasa aslinya, tenses yang digunakan adalah tenses present, masa sekarang. Saudara, maka artinya kita tidak perlu menunggu dengan cemas apakah nanti kita akan diampuni. Kita tidak perlu menunggu dengan cemas apakah kebaikan kita sudah cukup untuk kita diampuni. Karena pengampunan itu sudah diberikan, pengampunan itu tersedia sekarang bagi setiap kita. Yang ketiga, pengampunan itu diberikan ketika kita berseru kepada Allah. Saudara, itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dia menyadari realitasnya yang berdosa di dalam jurang yang sangat dalam, tetapi kemudian dia berseru kepada Tuhan. Saudara, hari ini pengampunan itu juga tersedia bagi kita. Ketika kita memandang kepada Kristus, kita memandang kepada karya salibnya, kita berseru kepadanya, memohon pengampunan. Saudara, tak peduli seberapa besar dosa yang pernah kita lakukan, kita bisa berseru kepadanya. Dan pengampunan itu tersedia sekarang bagi setiap kita. Yang keempat, pengampunan itu menuntun kepada ketaatan. Saudara, banyak orang melihat kekristenan dan menyampaikan keberatan lebih kurang seperti ini. Kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kita bisa hidup sebebasnya dong. Kita bisa hidup melakukan apapun yang kita mau. Saudara pasti pernah dengar kalimat seperti itu juga. Saudara, itu tentu bukan pemikiran yang tepat. Pengampunan dari Allah semestinya menuntun kita kepada ketaatan. Saudara, di ayat 4 tadi dikatakan seperti ini. Tetapi padamu ada pengampunan supaya orang takut akan engkau. Saudara, apa maksudnya? Saudara, artinya pengampunan itu membawa kita untuk menghormati Allah, untuk hidup takut akan Allah, untuk berjuang hidup taat kepada Allah. Kita sadar realitas dosa kita sangat mengerikan, tetapi ada pengampunan dari Tuhan. Maka respons kita adalah hidup yang takut akan Tuhan, hidup yang berjuang taat, hidup berjuang melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Saudara, maka sekali lagi ini kabar baik buat kita. Di tengah kabar buruk yang sangat buruk, kita berdosa di dalam jurang yang sangat dalam. Tetapi ada pengampunan dari Allah. Pengampunan yang jauh lebih besar dari semua dosa kita. Pengampunan yang tersedia sekarang bagi kita, terlepas dari apapun masa lalu kita. Pengampunan yang bukan perlu kita nantikan lagi, tetapi tersedia dari sejak sekarang ketika kita berseru kepadanya. Pengampunan yang menuntun kita untuk semakin mencintai Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan semakin berjuang taat kepada Tuhan. Saudara, maka kabar buruknya kita berdosa. Tetapi ada kabar baik yang jauh lebih baik, yaitu ada pengampunan dari Tuhan. Saudara, saya berdoa agar Tuhan menolong setiap kita terus menghayati berita ini. Terus terkagum pada berita ini. Terus hidup berdasarkan berita ini. Saudara, setelah pemazmur menyadari kabar baik bahwa ada pengampunan dari Tuhan, maka di ayat 5 sampai ayat 6 kita bisa melihat respons pemazmur setelah dia menerima pengampunan itu. Saudara, dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, di sini kita melihat pemazmur yang menanti dan berharap. Dan kita melihat pemazmur menggambarkannya dengan berkata, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Saudara, pertanyaannya, apa yang diharapkan pemazmur? Saudara, pemazmur bukan mengharapkan kelepasan dari masalah, kelepasan dari penderitaan. Karena mazmur ini sedang tidak berbicara tentang itu. Mazmur ini sedang berbicara tentang keadaannya yang berdosa. Pemazmur juga bukan mengharapkan pengampunan dari Tuhan, karena itu sudah dia terima. Saudara, maka yang pemazmur harapkan dan nantikan adalah Allah itu sendiri. Dan itu yang pemazmur katakan, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti.
Aku mengharapkan firman-Nya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Saudara, ini adalah respons pemazmur setelah dia sadar kabar buruk yang dia alami tidak pernah lebih besar daripada kabar baik yang dia terima. Dia berdosa, tetapi ada pengampunan dari Allah. Maka sekarang yang paling dia harapkan, yang paling dia nantikan adalah Allah itu sendiri. Saudara, sampai di sini saya pikir kita juga perlu merenungkan ini di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara, mungkin di antara saudara ada yang sudah lama jadi orang Kristen. Saudara sudah lama percaya, menerima pengampunan, menerima keselamatan dari Allah. Saudara, tetapi pertanyaan bagi setiap kita adalah, apa yang menjadi respons kita? Apakah yang kita terus harapkan dan nantikan adalah Allah itu sendiri? Berelasi dengan Dia? Atau yang masih kita harapkan dan nantikan adalah hal-hal yang lain yang ada di dunia ini? Saudara, sekali lagi bukan berarti kita tidak boleh menginginkan yang lain, tetapi pertanyaannya, apa keinginan, penantian, kerinduan yang terbesar di dalam kehidupan kita? Saudara, saya berdoa agar Tuhan kasih kita hati yang menantikan Dia, hati yang merindukan Dia, hati yang melihat Dia sebagai yang terindah, yang kita bisa miliki, yang kita bisa nantikan. Saudara, sekarang mari kita memperhatikan bagian terakhir dari Mazmur ini. Setelah pemazmur menyadari kabar buruk, kabar baik bagi dirinya, setelah dia memberikan respons atas kabar baik pengampunan itu, maka dia menutup Mazmur ini dengan seruan lagi. Dia 7-8 pemazmur berkata, "Berharaplah pada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya." Saudara, kalau saudara sadar, bagian terakhir dari Mazmur ini punya dimensi yang sangat berbeda dengan bagian-bagian lain. Saudara, di bagian awal tadi, ayat 1-6, semuanya berbicara tentang diri pemazmur secara pribadi. Tentang dosanya, pengampunan, pengharapan, penantiannya. Saudara, maka di bagian terakhir, pemazmur memandang kepada orang-orang di sekitarnya, dan dia mendorong orang-orang di sekitarnya, orang-orang Israel, untuk menaruh harapan yang sama kepada Tuhan. Dan dia katakan, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan banyak sekali pembebasan dilakukannya. Saudara, pemazmur sadar bahwa kabar baik yang ditemukan seharusnya tidak hanya berhenti sampai dirinya sendiri. Kabar baik yang ditemukan seharusnya tidak hanya disimpan bagi dirinya sendiri. Semua orang seharusnya bisa punya akses terhadap kabar baik itu. Allah bukan hanya mengampuni pemazmur, tetapi Allah juga bisa mengampuni orang-orang lain yang berseru kepadanya. Maka dia berseru, berharaplah pada Tuhan. Saudara, saya percaya dorongan pemazmur untuk bisa menyerukan seperti ini kepada orang-orang di sekitarnya muncul dari kesadaran bahwa kabar baik yang diterima jauh lebih besar, jauh lebih indah, jauh lebih mengagumkan daripada kabar buruknya. Dia memang berdosa, tetapi ada pengampunan dari Tuhan. Dan kabar baik ini yang membuat dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak menceritakan itu kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kabar baik ini yang membuat dia tidak bisa menahan dirinya karena dia berharap orang lain menerima kabar yang sama, menerima pengampunan yang sama. Saudara, maka mari kita renungkan bagian ini dalam kaitannya dengan pekerjaan misi. Saudara, saya percaya kita sangat tahu Grace Life CC adalah gereja yang fokusnya adalah misi. Artinya kita rindu membagikan kabar baik tentang pengampunan dosa, tentang keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang. Dan kita rindu tugas itu bukan hanya dilakukan oleh para pastor saja, board saja, spark leader saja, tetapi setiap kita yang percaya, yang sudah menerima pengampunan itu. Saudara, maka mari kita refleksikan ini di dalam diri kita. Apakah kita punya kerinduan yang sama dengan pemazmur? Melihat orang di sekelilingnya
menyerukan kepada mereka, berharap kepada Tuhan. Atau sebetulnya kita bahkan tidak terlalu rindu orang menerima pengampunan itu. Saudara, mungkinkah itu terjadi karena kita belum benar-benar menenggelamkan diri kita pada betapa indahnya berita pengampunan yang kita terima di dalam Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita. Saudara, maka saya berdoa sekali lagi, berita baik ini kembali jadi berita yang mengagumkan buat kita. Sehingga kita terus menantikan, mengharapkan Tuhan. Dan kita juga rindu membagikan kabar itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, J.D. Greer, seorang penulis buku yang concern terhadap church planting, satu kali menceritakan pengalamannya bersama dengan temannya yang adalah seorang muslim, bahkan seorang imam. Saudara, satu hari dia mengundang teman lamanya ini, teman imamnya ini untuk makan bersama dengan dia di rumahnya. Saudara, ini hal yang biasa mereka lakukan. Tetapi kali ini sedikit berbeda, karena mereka membawa keluarganya masing-masing. Jadi Greer dengan keluarganya, sementara temannya yang imam itu juga demikian dengan keluarganya. Saudara, biasanya kalau mereka hanya berdua, maka mereka akan berdoa menurut keyakinan mereka masing-masing karena mereka saling menghormati satu sama lain. Tetapi karena waktu itu mereka makan bersama dengan keluarga mereka, maka JD punya ide. Dan dia berkata, bagaimana kalau aku berdoa untuk keluargaku dulu, lalu kamu berdoa juga untuk keluargamu. Saudara, teman imamnya itu punya ide yang lebih menarik lagi. Dia berkata, kenapa kita tidak membiarkan anak perempuan kita untuk berdoa bagi keluarga kita masing-masing? Saudara, mereka berdua sama-sama punya anak perempuan. Anak perempuan JD berumur 7 tahun, sementara anak perempuan temannya yang imam itu berumur 9 tahun. JD lalu kemudian melihat anak perempuannya yang berumur 7 tahun itu, anak perempuannya terdiam sejenak, tetapi kemudian dia berkata, oke, boleh. Saudara, maka anak perempuan temannya yang imam itu memulai doanya lebih dulu. Dan tentu mereka berdoa di dalam bahasa Arab yang tidak dimengerti oleh JD dan juga keluarganya. Tetapi selang beberapa waktu mereka mendengar ucapan yang terdengar seperti amin. Maka mereka tahu doanya sudah selesai. Saudara, sekarang giliran anak perempuannya JD yang berdoa. JD menatap anak perempuannya dan kemudian berdoa. Saudara, ini yang didoakan oleh anak perempuannya JD kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Ya Tuhan, terima kasih karena sudah mengirim anakmu Yesus untuk mati di atas kayu salib sehingga kami bisa menerima keselamatan. Terima kasih juga karena telah memberikan firman-Mu yang kudus sehingga kami bisa mengetahui berita keselamatan itu. Dan terima kasih untuk makanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, JD berkata, sebagai orang tua, dia tidak pernah bisa lebih bangga kepada anaknya daripada momen doanya itu. Dia bangga karena anaknya berani. Dan dia tahu, di kepala anak berumur 7 tahun, berita ini sangat penting. Sehingga dia ambil kesempatan itu untuk membagikan berita itu. Saudara, maka saya berdoa agar keberanian yang sama Tuhan kasih juga kepada setiap kita. Saudara, saya percaya kita punya banyak ketakutan. Ketakutan ditolak, ketakutan dianiaya. Saudara, tetapi apapun yang kita alami tidak akan lebih besar daripada kasih karunia dan pengampunan, kabar baik yang sudah Allah berikan bagi setiap kita. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita tundukkan kepala, masing-masing berdoa, masing-masing meresponi firman Tuhan.
masing-masing berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Saudara, mari kita juga merenungkan beberapa reflection questions ini. Yang pertama, apakah kabar baik pengampunan dosa itu masih jadi kabar yang mengagumkan buat kita? Saudara, kalau saudara sudah lama jadi orang Kristen, saudara sudah lama tidak terkagum dengan berita ini, saudara berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih kita hati yang kagum lagi dengan berita pengampunan ini. Saudara, kalau saudara belum percaya, saudara mungkin sudah sering dengar tentang kekristenan. Saudara sudah sering dengar tentang Tuhan Yesus mati bagi manusia. Tetapi selama ini mungkin saudara belum terima itu. Saudara, berita itu disampaikan lagi hari ini. Maukah engkau menerimanya? Yang kedua, setelah menerima pengampunan, apakah kita merindukan dan menantikan Tuhan? Saudara berdoa kepada Tuhan, Tuhan kasih kerinduan itu. Tuhan kasih hati yang menantikan Dia, hati yang mengharapkan Dia. Yang ketiga, apakah kita juga tergerak membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di sekitar kita? Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di tengah kabar buruk yang kami alami, ada berita baik, ada pengampunan dari Engkau. Tuhan, tolong kami menghidupinya, meresponinya, dengan terus menantikan Engkau, mengharapkan Engkau. Tuhan, tolong kami juga mengingat orang di sekeliling kami, dan kami rindu membagikan kabar itu kepada setiap mereka. Tuhan, tolong kami lemah. Kami butuh kekuatan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.